Halo semua, saya Denny dan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses desain UI. Step pertama pada desain UI adalah Know User. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada narasumber. Dalam hal ini, dilakukan wawancara secara online untuk mendapatkan informasi user persona. Hasil dari wawancara tersebut dapat kita gunakan sebagai user persona sesuai kebutuhan. Step selanjutnya adalah step 2, yaitu Understand Business Function. Pada step 2 terdapat beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah proses bisnis. Proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk ataupun layanan untuk tujuan tertentu. Bagian selanjutnya pada step 2 yaitu business definition dan requirement analysis. Tahap requirement analysis adalah tahap interaksi intensif antara analis sistem dengan komunitas pemakai sistem, di mana tim pengembangan sistem menunjukkan keahliannya untuk menanggapi tanggapan dan kepercayaan user untuk mendapat partisipasi yang baik dengan cara mendefinisikan secara rinci sebuah bisnis proses tersebut. Step selanjutnya adalah step 3, yaitu understand the principles of good interface and screen design. Pada step 3 ini terdapat beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah mental model seperti pada gambar tersebut. Anda dapat menjeda video ini jika ingin memahami lebih lanjut tentang mental model seperti pada gambar. Pada bagian berikutnya di step 3 adalah task analis. Task analis merupakan penjabaran dari mental model seperti pada gambar berikut. Bagian selanjutnya pada step 3 yaitu konseptual model. Konseptual model adalah model secara konseptual dari main function desain UI. Bagian terakhir pada step 3 yaitu style guide. Style Guide adalah dokumen yang mengatur segala desain yang komprehensif mulai dari font hingga aturan warna yang akan dibuat dalam aplikasi kebutuhan user tersebut. Seperti pada aplikasi kebutuhan user kali ini, kita menentukan style guide yang dibutuhkan adalah font, ukuran font, pemilihan warna, dan tema. Selanjutnya, kita masuk pada step 4, yaitu develop system menu dan navigation. Pada step 4 ini terdapat bagian menu sistem yang berisi menu utama atau dashboard, menu news, menu schedule, dan menu profile. Selain terdapat sistem menu, pada step 4 juga terdapat skema navigasi. Berikut adalah gambar skema navigasi pada aplikasi ini. Skema navigasi pada aplikasi ini ditata semenarik mungkin dengan adanya highlight game di tengah dashboard. Selanjutnya, pada step 5 yaitu proper windows. Pada step 5, kita menentukan windows yang digunakan dalam web aplikasi ini didasarkan pada justifikasi tampilan dengan pemilihan desain dan penataan menu yang menarik dan mudah dipahami oleh user. Berikut adalah mockup dari aplikasi yang akan dibuat. Anda dapat menjeda video berikut jika ingin melihat mockup dan memahami lebih jelas. Selanjutnya kita beranjak ke step 6, yaitu proper interaction device. Pada step 6 ini terdapat perangkat interaksi, yaitu device apa saja yang bersangkutan dengan aplikasi yang akan dibuat. Selanjutnya, pada step 7 yaitu screen based control. Yang pertama ada operable button, yaitu pada aplikasi ini terdapat tombol login yang merupakan salah satu contoh digunakannya operable button ini dengan justifikasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan user. Berharap dengan adanya user button mempermudah dan memperjelas penggunaan user. Pada step 7 juga terdapat text entry. Text entry yang kita gunakan pada aplikasi ini adalah input data. Selain dalam contoh pada gambar, input data juga akan lebih sering digunakan pada menu-menu yang lainnya, seperti pada menu schedule. Pada step 8 yaitu clear text and message. Pada menu 8 ini,
Aplikasi scheduling ini menggunakan bahasa yang dapat mudah dipahami oleh user, ditambah dengan adanya simbol atau icon yang membantu user dalam penggunaan aplikasi ini. Step 9 yaitu Provide Effective Feedback. Dalam aplikasi ini dilengkapi dengan adanya guidance yang bertujuan membantu user dalam penggunaan aplikasi. Misalnya, guidance pada contoh mockup berikut pada gambar. Dengan adanya guidance, user semakin mudah dalam memahami cara penggunaan aplikasi tersebut. Ini adalah storyboard dari aplikasi yang akan dibuat. Beberapa orang saling berinteraksi dengan yang lainnya mengenai kegiatan sehari-hari di masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan mereka berkegiatan secara daring. Storyboard ini juga kelanjutan dari storyboard sebelumnya. Masih banyak keluhan dari semua orang, namun tidak hanya keluhan, banyak orang juga mulai memikirkan untuk menjalani kehidupan yang tetap stabil di masa pandemi COVID-19 ini. Kesimpulan dari storyboard yang ada, mereka semua membutuhkan aplikasi yang dapat membantu serta memudahkan mereka dalam berkegiatan sesuai dengan manajemen waktu agar dapat lebih fokus mengerjakan apa yang telah direncanakan. Berikut adalah paper prototyping dari aplikasi yang akan dibuat. Aplikasi ini dapat digunakan melalui ponsel ataupun melalui PC. Untuk pengguna baru diwajibkan untuk daftar dan yang sudah memiliki akun dapat langsung login pada aplikasi ini. Setelah masuk pada dashboard, terdapat beberapa pilihan game yang dapat dimainkan jika merasa bosan. Ketika game diklik, akan muncul seperti berikut. Nah, jika ingin bermain pada game tersebut, dapat langsung klik play atau klik exit jika ingin kembali ke dashboard dan memilih game yang lain. Silakan geser untuk memilih game yang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menu-menu yang ada pada aplikasi ini. Menu yang pertama adalah menu news. Ketika diklik akan muncul menu news dan beberapa isi dari news tersebut. Klik berita yang ingin dibaca, dan ketika ingin kembali ke menu news, klik news, dan ketika ingin kembali ke dashboard, klik dashboard. Menu selanjutnya adalah menu schedule. Pada menu schedule terdapat 3 submenu yaitu kalender untuk melihat kalender, schedule untuk input jadwal, dan to-do list untuk melihat ada apa jadwal di hari ini. Klik pada dashboard untuk kembali ke dashboard. Menu selanjutnya adalah pada menu profile terdapat identitas dari pemilik akun. Dan klik dashboard jika ingin kembali ke dashboard. Jika telah selesai, klik logout. Itulah penjelasan desain UI dari step 1 sampai step 9. Terima kasih.